Hola amigos parantos kumahada mangos, kembali lagi di Gayakin Movie yang masih melanjutkan part 7 dari serial Nurarihyo no Mago, dimana part ini akan menceritakan tentang Rikuo yang udah berhasil sampai di Kyoto guys. Apakah ia berhasil menghentikan Hagoromo? Daripada penasaran, yuk kita langsung aja. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part diawali dengan pertarungan Ryuji melawan Akifusa, di mana si Akifusa langsung menyerang namun Ryuji berhasil menangkapnya dengan teknik Gengen. Tapi nggak diduga Akifusa yang berada dalam wujud monster bisa melepaskan diri dari teknik Ryuji itu. Ryuji mencoba menyadarkan Akifusa yang ia bilang teknik terlarang yang dipakai si Akifusa udah mempengaruhinya. Namun Akifusa malah kembali menyerang Ryuji dan berhasil mengoyak tubuhnya. Yang ternyata tubuh itu adalah Shikigami milik Ryuji yang terbuat dari racun mematikan. Dan Akifusa yang terkena dengan sangat telak pun akhirnya bisa dijatuhkan. Ryuji lalu berkata jika Akifusa menginginkan obat penawar maka ia harus menghentikan teknik terlarangnya. Hingga nggak lama Ryuji menyadari ada bola mata yang tersembunyi di tubuh si Akifusa. Dan saat Ryuji memeriksanya, kaki si Ryuji tiba-tiba aja ditusuk. Yang ternyata Akifusa bukan dipengaruhi oleh teknik terlarangnya, melainkan ada anak buah Hagoromo bernama Jizo dalam tubuh Akifusa yang bisa mengendalikan tubuhnya. Bersamaan dengan itu, Hagoromo dan pasukannya mulai menampakkan diri di hadapan Ryuji. Beruntung Yura dari awal emang curiga kalau Akifusa dikendalikan oleh Ayakashi, kembali ke tempat itu dan langsung mengeluarkan teknik terbarunya yang bernama Hagun. Bersamaan dengan itu, Mamoru berhasil menyelamatkan Ryuji yang udah terluka. Ryuji lalu memberitahu Yura harus menyingkirkan si Jizo terlebih dahulu karena Akifusa udah terkena racun dan harus segera meminum obat penawarnya. Tapi sialnya si Shikigami Hagun gak mau menuruti perintah Yura hingga gak lama ada seseorang yang berbicara pada Yura dan memberitahu bagaimana caranya menggunakan Hagun yang ternyata orang itu adalah Hidemoto. Hingga akhirnya Yura berhasil menembakkan Hagunnya yang dengan telak mengenai Jizo. Dan karena itu Ryuji pun berhasil memberikan penawar racunnya pada Akifusa. Sementara itu si Hagoromo terkejut melihat Hidemoto yang masih hidup walau waktu udah berlalu selama 400 tahun. Hingga akhirnya ia menyadari jika Hidemoto yang ada di hadapannya adalah Shikigami milik Yura yang dibuat menggunakan teknik Hagun buatan Hidemoto di masa lalu, yang hanya bisa dipakai oleh calon pewarisnya sebagai ketua klan berikutnya. Hidemoto lalu mengajarkan sebuah mantra pada Yura di mana gadis itu lalu menciptakan banyak asap yang ternyata Hidemoto menyuruh semua Onmyoji melarikan diri. Karena sadar kekuatan mereka nggak akan cukup untuk mengalahkan Hagoromo. Hebatnya si Mamoru masih sempat-sempatnya kepikiran menyelamatkan Pato dan Masatsugu. Hagoromo pun langsung menuju segel kedua, dan bersamaan itu Joji ternyata belum tewas bahkan setelah terkena Hagun yang sangat dahsyat. Dan setelah segelnya dicabut, ternyata di sana juga ada anak buah Hagoromo yang merupakan Ayakashi raksasa bernama Tsuchigumo. Hingga mereka pun bersiap menuju ke Kastil Nijo tempat segel terakhir berada. Sementara itu di kapal Rikuo ada sedikit ketegangan antara Itaku dan Kubinashi yang disebabkan karena si Itaku merendahkan yokai-yokai klan Nura yang katanya nggak bisa menggunakan ketakutan, dan itulah yang menyebabkan Rikuo menjadi lemah. Kubinashi yang tersinggung langsung menunjukkan teknik benangnya yang ternyata benang itu udah diberikan ketakutan hingga ia pun bisa mengikat tubuh si Itaku. Namun Itaku lalu mengamuk dan bisa melepaskan diri dengan merubah wujudnya jadi seekor Kamaitachi. Itaku pun berbalik menyerang Kubinashi, beruntung perkelahian mereka bisa dilerai oleh Zen. Tapi Rikuo lalu memarahi Zen karena ternyata Zen ikut dengan cara menyusup ke dalam kapal. Namun Zen bilang ia nggak mau melewatkan saat-saat Rikuo menjadi seorang Sandaime. Keadaan pun malah jadi semakin memburuk karena tiba-tiba aja kapal mereka dikepung banyak sekali yokai yang dipimpin oleh yokai bernama Hakuzozu yang gak lain adalah anak buah dari Hagoromo. Hakuzozu langsung meminta pemimpin kelompok untuk menghadapinya dan karena itu Rikuo maju untuk melawan si Hakuzozu.
Hakuzozu pun langsung menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan bisa mengenai tubuh Rikuo. Tapi ternyata Rikuo udah mengaktifkan teknik Kyokasugetsu dan akhirnya bisa menyerang balik Hakuzozu, bahkan berhasil menghancurkan senjatanya. Karena senjatanya hancur, Hakuzozu mengaku kalah dan bahkan meminta Rikuo memenggal kepalanya. Tapi si Rikuo malah memukul kepala Hakuzozu menggunakan pedang kayu karena ternyata ia tertarik pada yokai itu dan malah merekrutnya jadi Hyakyako. Tapi nggak lama yokai-yokai lain menyerang kapal karena katanya Hakuzozu yang udah kalah bukanlah ketua mereka lagi. Bersamaan dengan itu, matahari pun mulai terbit yang katanya berkat segel Hidemoto, kekuatan Ayakashi akan melemah saat ada matahari. Namun ternyata itu sama sekali nggak berpengaruh karena banyaknya segel yang udah dibuka oleh Hagoromo. Klenura pun akhirnya bertarung di atas kapal dengan kapal yang melaju cepat ke kota Kyoto. Mengetahui Klenura nggak bisa menghentikan kapal mereka, anak buah Hagoromo pun meninggalkan mereka begitu aja. Shin lalu berpindah pada Hagoromo yang berbincang dengan anak buahnya yang bernama Kyokotsu, di mana mereka punya rencana membuat dunia baru di Kyoto dengan menyingkirkan para manusia. Dan Hagoromo bilang ia akan membuat dunia ideal untuk dirinya dan juga anaknya. Kembali pada Rikuo yang masih kesulitan menghentikan kapalnya, beruntung mereka melihat sungai dan akhirnya bisa mendarat dengan selamat di sungai tersebut berkat kekuatan Soe yang bisa menahan laju kapalnya. Rikuo lalu turun dari kapal. Bersamaan dengan itu Hakuzozu meminta maaf karena nggak bisa bergabung, tapi ia memberitahu Rikuo harus pergi ke tempat segel pertama berada. Setelah itu Hakuzozu pun pergi dari sana. Sementara itu di klan Keikan, Hidemoto mengumpulkan semua anggota klannya dan menceritakan tentang Hagoromo yang berencana melahirkan bayinya di Istana Nijo, di mana konon bayi itu bukanlah manusia ataupun Ayakashi. Tapi itu adalah kesempatan mereka mengalahkannya saat si Hagoromo sedang melahirkan. Dan untuk mengalahkannya dibutuhkan dua hal. Yang pertama adalah Hagun milik Yura dan satu lagi adalah pedang yang bisa menebas yokai yang nggak lain adalah Nenek Kirimaru yang saat ini ada di tangan Rikuo. Shin lalu berpindah pada Rikuo dan pasukannya yang udah mulai memasuki Kyoto dan mengalahkan beberapa Ayakashi yang menyerang penduduk. Klenura dan klan Tono bersatu melawan para Ayakashi tersebut. Dan berkat itu Rikuo bisa terus melangkah menuju segel pertama berada. Mereka akhirnya tiba di sebuah kuil dan di sanalah Rikuo akhirnya didatangi oleh Hidemoto. Tapi nggak lama tahu-tahu mereka diserang oleh Tsuchigumo hingga Shin berpindah pada Hagoromo yang udah lebih dulu tiba di Istana Nijo bersama semua pasukannya. Kembali pada Rikuo di mana Tsuchigumo berhasil meluluh lantakan kuil tersebut dan juga pasukan Rikuo. Ia lalu melihat Hidemoto dan ingat jika Onmyoji itulah yang udah menyegelnya pada 400 tahun yang lalu. Hidemoto lalu berbicara pada Yura jangan melawan Tsuchigumo karena ia adalah Ayakashi yang harus mereka hindari. Namun Rikuo dan pasukannya kembali bangkit dan malah bersiap bertarung dengan si yokai raksasa. Rikuo lagi-lagi menggunakan Kyokasugetsu-nya, tapi si Tsuchigumo bisa memotong ketakutan Rikuo dengan sangat mudah dan bisa menjatuhkan si Sandaime. Rikuo bahkan terlihat nggak berdaya dan terus dipukuli oleh Tsuchigumo. Yura mencoba membantu namun Hidemoto menghalanginya karena ternyata Hidemoto sendiri pun dulu nggak bisa mengalahkan Tsuchigumo, namun ia berhasil menipunya dan dengan itu berhasil menyegel si yokai raksasa selama 400 tahun. Setelah Rikuo nggak sadarkan diri, Tsuchigumo berkata ia akan menghabisi semua yokai dan dimulai dengan teman Itaku yang bernama Reira. Setelah Reira berhasil dijatuhkan, Tsuchigumo lalu membantai banyak Hyakyako hingga selanjutnya ia pun mengincar Yuki. Yuki yang marah mencoba melawan namun ia terkena pukulan telak dari Tsuchigumo. Tapi nggak diduga Yuki terjatuh di tubuh Rikuo yang ternyata udah berhasil bangkit kembali. Rikuo sangat marah pada Tsuchigumo yang melukai banyak Hyakyako-nya dan lalu menyerang si yokai raksasa menggunakan pedang Nenek Kirimaru dan berhasil memotong salah satu jarinya. Namun itu nggak cukup karena Tsuchigumo kembali bisa menghajar Rikuo dan melihat itu, Hyakyako pun menyerang si yokai raksasa secara bersama-sama hingga Shin berpindah pada Nurarihyun yang memberitahu Karasu Tengu kalau ia udah mengirim salah satu orang kepercayaannya untuk membantu Rikuo. Kembali ke Tsuchigumo yang udah berhasil mengalahkan pasukan Rikuo dan bisa menyambungkan lagi jari yang terputus tadi.
Karena bosan, ia pun lalu pergi begitu aja. Namun Rikuo ternyata masih bisa bertahan walau udah kembali ke wujud manusianya. Melihat itu, Tsuchigumo memanas-manasi Rikuo dengan mengangkat tubuh Yuki dan berkata akan bermain-main dengan si gadis es dan berkata ia akan menunggu Rikuo di sebuah kuil bernama Sokokuji. Shin lalu berpindah pada Hagoromo yang memasuki sebuah kolam di sana dan berkata ia akan segera melahirkan anaknya. Di mana katanya kolam itu dipenuhi dengan kebencian dan disanalah tempat yang tepat untuk Hagoromo melahirkan anaknya yang bernama Nue. Kembali lagi ke pasukan Rikuo di mana Zen mulai mengobati semua Hyakyako yang terluka. Hingga akhirnya Gyuki datang ke tempat itu dan ternyata ialah yang dimaksud oleh Nurarihyun tadi. Sementara itu, sebelum melahirkan, Hagoromo menyuruh dua anak buahnya yang bernama Ibaraki dan Sokera untuk mengumpulkan banyak hati manusia. Kembali pada Rikuo yang baru aja tersadar dan ditemani oleh Gyuki, di mana si Gyuki langsung menunjukkan ketakutannya hingga nggak lama ada yokai lain yang ternyata datang bersama Gyuki. Gyuki lalu berkata kalau ia akan mengajarkan teknik baru pada Rikuo dengan cara mengajak Rikuo bertarung secara langsung. Di lain tempat, tampak jika keadaan Kyoto semakin parah karena Hagoromo yang udah menguasai segel di istana Nijo. Hidemoto lalu mengajak para Hyakyako menuju istana walau tanpa Rikuo. Yang tentu aja Hyakyako menolak permintaan Hidemoto itu, namun Kejuro menyemangati teman-temannya dan berkata ini semua mereka lakukan untuk Rikuo juga dan menunjuk Kubinashi sebagai pemimpin sementara. Namun si yokai benang saat itu udah hilang entah kemana. Kubinashi ternyata jalan sendirian karena kecewa ia nggak bisa melindungi tuannya. Kembali pada Rikuo yang terkejut melihat kekuatan Gyuki yang sebenarnya, di mana Gyuki bilang kekuatan Hyakyako tergantung kekuatan pemimpinnya. Karena semakin kuat sang pemimpin, maka akan semakin kuat juga prajuritnya. Dan karena itu Gyuki akan melatih sebuah teknik agar Rikuo bisa memperkuat semua anak buahnya. Dan untuk melakukan itu, Rikuo harus bisa melampaui kekuatan kakek dan juga ayahnya. Rikuo lalu menjawab bagaimana ia bisa melampaui mereka sedangkan darahnya seperempat manusia biasa. Yuki lalu memberitahu jika era terkuat klan Nura bukanlah pada masa pemerintahan Nurarihyun, melainkan saat kepemimpinan Nidaime atau generasi kedua yang gak lain adalah ayah Rikuo. Di mana ternyata ayah Rikuo mempunyai setengah darah yokai Nurarihyun dan setengah darah manusia dari Putri Yo. Sambil menyerang Rikuo, Gyuki kembali memberitahu jika dulu ayah Rikuo mengakui sisi yokai dan manusianya secara bersamaan dan itulah yang menjadikan dia kuat. Hingga kemudian yokai tua yang datang bersama Gyuki ikut menyerang Rikuo dan Shin kembali berpindah ke kota di mana para Ayakashi udah memulai perburuan hati manusianya. Di sana, Kubinashi mencoba menyelamatkan salah satu penduduk walau kemudian ia dikeroyok 3 Ayakashi sekaligus. Kubinashi pun dipukuli habis-habisan dan melihat itu gadis yang ditolong olehnya meminta Kubinashi bangkit kembali. Membuat Kubinashi mengingat seorang wanita yang menyuruhnya bangkit dan dengan itu ia pun bisa mengalahkan 3 Ayakashi tersebut. Di mana dulu ternyata Kubinashi diminta Nidaime untuk melindungi Rikuo dan di sini ia kemudian membangkitkan sisi lain dirinya yang suka membunuh dan berkata membunuh lebih cocok untuknya daripada melindungi. Shin lalu berpindah pada Hidemoto dan para Hyakyako yang menemukan anak-anak buah Hagoromo udah dibantai oleh seseorang. Kuro menemukan benang di tubuh mereka dan tahu jika itu perbuatan Kubinashi. Kappa lalu berkata akan berbahaya jika sisi lain Kubinashi bangkit dan lalu mengajak Kuro untuk mencari si yokai benang. Sementara saat itu Kubinashi sendiri sedang membantai anak buah Hagoromo yang mencoba menculik beberapa murid. Kejuro yang berhasil menemukan Kubinashi lebih dulu mencoba mengembalikan kesadaran si yokai benang. Tapi tiba-tiba ada sebuah serangan yang mengarah pada keduanya. Yang ternyata serangan itu dari Ibaraki yang membawa beberapa Ayakashi ke tempat itu karena mencium bau darah yang berasal dari Kubinashi. Berpindah pada klan Keikan di mana Sokera datang ke sana dan mengincar hati para Omyoji. Hingga nggak lama sang ketua datang dan memerintahkan para Omyoji menciptakan segel yang kemudian mengikat tubuh Sokera. Namun si Ayakashi bisa melepaskan diri dan balik menyerang. Pertarungan pun terjadi di 2 tempat di mana Kubinashi bisa dijatuhkan tapi saat ditebas ternyata itu bukan tubuh Kubinashi yang asli dan ia malah berhasil mengikat Ibaraki dari belakang walau Ibaraki bisa balik menyerangnya. Di klan Keikan sendiri, Akifusa yang merasakan aura Ayakashi keluar dari gedung dan melihat jika ketua mereka udah berhasil dikalahkan oleh Sokera. Hingga ia pun langsung menyerang Sokera dan part 7 pun selesai.
Oke, karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bui bui.